Selamat malam semua. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan tutor bergizi gratis. Sekarang udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan pertama, maaf recordnya kayaknya nggak aku upload deh. Kayaknya karena rusak dan ya banyak miss-nya. Untuk pertemuan yang kedua sudah bisa kalian lihat ya. Aku upload di channel YouTube. Buat timestampnya maaf belum aku buat, nanti PDF sama timestampnya mungkin aku taruh drive, silakan nanti akses lewat link drive yang aku akan share nanti. Pada malam hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti hal non teknisnya kita akan bahas tentang IRT. Gimana IRT dalam UTBK, apa itu IRT, strateginya, sebaiknya gimana dan semacamnya. Terus nanti akan membahas sedikit soal UN atau ujian nasional sebagai latihan buat kalau yang kelas 12 yang mau ikut TKA, sekali lagi yang mau ikut ya karena nggak wajib sejauh ini kata pemerintah nggak wajib. Yang mau ikut TKA nanti silakan kita akan coba bahas nanti UN buat latihan. Buat yang mau UTBK juga boleh karena cocok buat persiapan. Nggak yang sulit banget, tapi juga nggak yang gampang banget. Oh ya, buat Selin, coba dilengkapi. Aku masih bingung nih. Maksudnya multiple choice itu apa di kolom chat pertanyaannya? Sekarang aku coba mulai jelasin dulu tentang apa itu IRT ya. Kalian udah, nggak, aku tutup dulu deh. Udah tahu belum IRT itu apa? Kalau aku tanya kalian, coba sebutin satu kata atau satu kalimat atau apapun lah. Kalau mendengar kata IRT itu apa yang ada di benak kalian? Coba tulis di kolom chat, on mic juga boleh bebas. Atau baru dengar kalian? Ada yang namanya IRT. Kalau yang jarang update tentang UTBK, mungkin ya baru dengar. Kalau yang udah buat akun X studi tweet dari kelas 11, harusnya udah tahu. Sering dengar. Ada yang baru dengar? Coba ada yang nggak tahu sama sekali tentang IRT? Now pembobotan, oke aku list dulu ya. Asia juga pembobotan, lalu sistem yang digunakan SNBT benar. Dari Wallace ya sudah tahu kayak UNBK yang pilihan banyak. Oh, oke. Pembobotan, bukan. Kalau pembobotan tuh lebih ke nanti sistem di akhirnya. Setelah diuji semua seleksi, dibandingin bobotan. Kalau RT ini bukan bobotan. Ya bener nalu sistem di SNBT. Coba yang lain ada yang tahu lagi? Coba apa itu ERT? Iya ada kata-kata bobot sih bener, cuma bukan pembobotan skor. Iya bener ada kata-kata bobot. Heeh. Cuman bedanya bukan bobot skor tapi bobot soal berbeda. Kalau kalian di sekolah berdasar ranking bukan ganis. Terima kasih sudah mencoba, tapi bukan itu beda. Bukan berdasar ranking. Kalau itu skema seleksi, bukan YRT. Di langsung aja ya. Kalau kalian di sekolah, misal lagi ulangan harian, katakanlah ada 10 soal nih. Ulangan harian, misalnya matematika atau ya matematika aja yang nggak mungkin. Ternyata kalian bener ngerjain 7 nomor. Maka skornya berapa? Kalau misal maksimum skornya adalah 100. Maka skornya kalau benar 7 berapa? 70 ya. Terus misal lagi eh, lagi-lagi ulangan harian, sekarang ada 25 soal nih.
Terus katakanlah Fufu dari namanya Fulan itu pengen dapat skor 80. Berarti Fulan harus mengerjakan berapa soal? Lagi-lagi maksimum skornya kita ambil patokan 100. Fulan harus mengerjakan 20 soal. Dari mana kalian dapat 20? 20 ini kan dari 100 dibagi 25 sehingga bobot satu skornya itu 4 kan ya. Sehingga kalau pengen dapat skor 80 maka tinggal dikali 4. Nah, IRT itu di sini bedanya. Kalau di sistem klasik, kalau di sistem klasik itu misal ada dua orang nih, ada A sama B. Pada ujian yang sama, mereka ini misal sistem yang klasik, sistemnya yang klasik yang biasa kita pakai di sini. Kalau misalnya A itu mengerjakan 7 dari 10 nomor benar, dan B juga sama, 7 dari 10 nomor benar, maka skornya sama, misal 70. Tetapi kalau di IRT ini belum tentu. Bisa aja, misal ini sama-sama mengerjakan 5 nomor, 5 dari 10, yang ini ternyata skornya 50. Ini mungkin aja dia dapat 80. Kenapa gitu? Karena di IRT ini kata kuncinya. Pada IRT itu bobot skor tiap soal beda. Jadi misal katakanlah di sini coba aku ambil beberapa orang. Misal Abian sama Airi nih ngerjain ujian. Ternyata Abian mengerjakan nomor 1, 2, 3 benar. Airi 1, 3, 5 benar. 1 sama 3-nya kan sama-sama. Nah, 2 sama 5-nya itu bisa beda bobotnya. Misal 2 ternyata soal yang bobotnya kecil, sementara 5 yang gede. Maka yang gede skornya adalah yang mengerjakan nomor 1, 3, 5. Jadi ini kuncinya. Nah, karena bobot skor tiap soal beda, dampaknya adalah kalian nanti nggak bisa kayak matok gitu. Oh, kalau pengen dapat skor PK 700 harus berapa nomor, Kak? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak tentu. Bisa aja kalian mengerjain bener kalau sistem klasik berarti kan kalau 20 soal biar dapat 700 kalau maksimum 1000 14 nomor ya. 14 nomor. Bisa aja kalian 10 nomor udah sampai segini. Atau bisa aja ternyata perlu 16 nomor buat dapat segini. Jadi nggak tentu. Sehingga karena bobotnya beda, kalian nggak bisa bikin target ini. Ini yang pertama. Nah, terus gimana Kak membobotkannya? Gimana pembobotannya? Ada beberapa hal yang digunakan. Pertama mungkin ini tingkat kesulitan. Nah, ngukurnya itu bukan disiapin dari awal. Misal aku bikin ujian nih 10 nomor. Dari awal aku tandain nih nomor 1, 3 nomor ganjil lah. Nomor ganjil itu soal sulit. Nomor genap gampang. Enggak gitu. Tapi ya udah aku bikin soal 10 terus dilihat ini. Semakin banyak peserta yang menjawab salah, maka soal itu dianggap sulit. Dan soal yang sulit akan semakin besar potensi bobot skornya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan sebuah soal yang orang-orang lain itu nggak bisa, maka itu bobot soal yang bobot skornya tinggi. Itulah kenapa ketika kemarin kalau kalian ngikutin rame-rame bocoran, itu banyak yang ngeluh kan ya.
Kenapa? Karena kalau soalnya bocor, makin banyak yang bisa, maka tanda kutip bobot skornya akan kecil kan. Itu yang bikin rame kemarin. Terus ada ini daya pembeda sama ini. Nah, ini cuman nggak terlalu apa ya, terlalu penting kalian ketahui. Cuman intinya adalah ada beberapa poin. Dan ini nggak pernah apa ya, ini tuh bukan dari SNBT, cuma ini adalah dari apa ya, di IRT itu adalah sistem scoring yang umum. Nah, SNBT menggunakan sistem IRT, tapi untuk detail pelaksanaan dari panitia SNBT itu nggak pernah di-share. Ini hanyalah aturan baku IRT-nya, kurang lebih kayak gini. Ada beberapa poin untuk membobotkan sebuah soal. Nah, terus setelah tahu nih, oh bobotnya beda. Oh ya, yang penting juga nggak ada minus ya di IRT itu, nggak ada minus. Sehingga ini yang mesti aku ulang-ulang. Kalau bisa ya nanti jangan dikosongin. Ini kalau ujian ya, kalau ujian karena IRT itu nggak ada minus, jangan dikosongkan. Ini ketika ujian. Tapi kalau di TO, saranku sih kalau TO kerjakan sebisanya. Jangan nembak. Jadi ada dua strategi. Kalau di ujian bisa nggak bisa, jangan sampai kosong. Sebaliknya ketika TO itu ini versiku ya, nggak tahu kalau kalian mau pakai mazhab yang lain. Cuma kalau dari aku, mending jangan nembak, kerjakan sebisanya. Kenapa kalau di ujian jangan sampai kosong? Ya satu, nggak ada minus, nggak ada risiko kalian jawab salah. Tapi ada potensi atau peluang kalian namanya nyoba, ada faktor luck atau hoki, beruntung dapat skor benar. Nah, tapi kalau TO, kenapa jangan nembak? Karena nanti akan ngaruh ke apa ya? Analisis kalian. Kan kalian nanti ketika TO kan bikin progres tuh. Hari ini dapat skor berapa atau benar berapa dan semacamnya. Nah, kalau nembak itu akan mengacaukan ini tujuan TO-nya. Tujuan TO kan bukan tinggi-tinggian skor ya. TO itu karena latihan, latihan manajemen waktu, latihan manajemen pressure, kondisi, latihan duduk lama, mengerjakan soal dalam waktu yang lama dan semacamnya. Bukan untuk tinggi-tinggian skor. Tinggi-tinggian skor itu di UTBK. Sehingga aku agak aneh ketika ada pernah lewat joki TO itu stres gitu. Kok ada orang yang buka jasa joki TO. Lebih aneh lagi ada peminatnya. Jadi terus kayak malsu skor TO itu aku nggak tahu motivasinya apa. Padahal TO itu ya buat latihan kalian. Kalau tinggi syukur, kalau rendah ya udah belajar lagi gitu. Udah. Jadi ini tips yang pertama, jangan sampai dikosongi di ujian. Tapi kalau TO ya udah kosongin aja. Terus ini nanti kalian akan sering nemui ini deh, Bapak. Mungkin kalian pernah lihat salah satu manifest atau keluhan kalau kalian punya kakak pernah lihat ini nggak skor TO itu beda-beda tiap platform. Platform TO yang kalian tahu apa ya Pak? Sebutin platform platform TO yang kalian tahu. Bimbel sebutin. Gak apa sebut merek di sini nggak apa silakan. Apa aja Pak? Yang menurutku yang top of mindku Pamify tentunya. Apalagi misalnya Sainsin. Apalagi ya, Alter itu ada TO-nya ya Alter sih. Zenius juga ada Ruang Guru. Kalau bimbel offline mungkin Inten, GO, apalagi SSC. Kalau tentang matematika nanti aku nggak ngadain TO karena menurutku TO udah banyak. Jadi kalau kalian nanti ikut kelas matematika, aku nggak bikin TO, latihan soal aja. Nanti TO-nya di tempat lain aja, udah banyak yang bikin TO dan gratis juga.
Nanti bagianku yang ngebahas-bahas aja. Analitika ya, aku nggak mau ikut-ikut bikin. Daripada apa ya? Aku ngelihat ini curhat dikit. Jadi ada ngelihat kayak banyak bimbel-bimbel yang bikin TO ala-ala itu malah kayak buang waktu gitu. Bikin TO itu susah, bikin TO yang bagus gitu. Nah, kalau TO ala-ala ya udah gampang. Orang nggak mau bikin yang kayak gitu. Jadi nanti sedikit info aja kalau nanti ikut kelas matematika aku nggak akan bikin TO. TO-nya silakan ikut di ini aja banyak. Nanti aku akan lebih ke bahas TO-nya gimana gitu. Nah, nanti untuk tiap platform ini itu akan muncul perbedaan skor biasanya. Kalau kalian mungkin punya kakak, tadi aku bilang, itu pasti pernah ngalamin deh. Di Pahamify misalnya, hari ini TO, oh dapat skor 700 gitu. Tiba-tiba besoknya TO di bimbel offline, misalnya di GO misalnya, feel-nya itu sama. Misal sama-sama ngerasa aku bisa separuh nomor gitu, yakin. Tapi di Bank 700 di sini ternyata cuma 600 gitu. Jadi akan sangat mungkin berbeda dan di UTBK juga bisa beda. Kenapa? Karena ini beberapa hal penyebabnya. Yang pertama itu pesertanya. IRT kan tadi beberapa poinnya kan ini menentukan soal gampang sulit itu lewat ini kan lewat semakin banyak atau semakin sedikit yang jawab benar maka makin sulit. Berarti apa? Berarti soal benar sulit tergantung pesertanya kan, poolnya. Kalau di SNBT itu kan semua ikut, di ibaratnya kayak lautan gitu. Nah, sementara di TO itu sebagian aja. Jadi mungkin aja nanti soal yang dipahami ini ternyata termasuk yang gampang. Ketika dilempar ke UTBK, banyak yang nggak bisa. Jadi soal sulit. Jadi bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini karakteristik TO. Nanti kalian bisa ngerasain ada TO yang sulit banget, ada TO yang biasanya cenderung lebih gampang. Ini kalau aku coba kasih gambaran ya, yang aku tahu aja. Biasanya kalau kalian TO di sainsin, terutama yang PKPM, ini soalnya susah biasanya. PKPM-nya lumayan serem. Nggak lumayan sih, emang serem sih. Jauh lebih sulit daripada UTBK. Kadang ada kayak materi-materi olim, materi-materi apa ya, yang di luar pokoknya, di luar UTBK, ditaruh sana. Nah itu apakah berarti nggak oke, nggak bagus buat TO? Ya nggak juga. Soal-soal sulit itu kalian perlukan juga untuk apa? Nge-challenge diri kalian mungkin. Atau kayak biar ya info baru aja gitu. Tapi kalau yang awal-awal, mungkin yang ngerasa PKPM masih kurang, saranku coba TO yang lain dulu. Jangan sainsin dulu. Sainsin ini mungkin yang middle, average, atau yang ngerasa udah, ah kayaknya aku pengen tantangan nih, coba TO ini nanti. Soalnya ini sering banget di PKPM-nya itu lumayan absurd. Kalau yang apa ya tahun lalu yang orang-orang bilang cenderung gampang ramah pemula itu alter kalau nggak salah. Ini banyak yang bilang ramah pemula. Buat yang jago mungkin kalau ikut TO yang ini ngerasa kayak aduh bosen nggak nantang. Tapi ya kalau yang ngerasa masih basic boleh sini. Nah menurutku kalau dari yang nggak tahu aku nggak nge-review semua TO cuma beberapa yang aku review. Pak Mifa ini yang apa ya cenderung bisa diikuti semua golongan. Dia ada soal yang sulit, soal yang gampang juga ada. Cuma soal sulitnya itu nggak yang kayak sainsin. Sulit, tapi bisa dijelaskan, dikerjakan dengan materi-materi yang dasar umum gitu. Sementara sainsin, itu kalau pakai cara dasar lama banget. Jadi emang minta buat pakai cara yang advance gitu. Itu beberapa, sedikit tentang TO. Jadi bank soal juga beda, sehingga ya wajar kalau nanti ikut TO di sini skornya beda gitu. Dan yang ketiga nanti ada perbedaan ini. Ini lagi-lagi ini dapurnya. Dapurnya tiap platform dan dapurnya panitia belum tentu sama. Sehingga
nanti akan ada fenomena skor TO beda-beda karena sistem IRT. Kalau dulu klasik itu sangat jarang beda. Kalau IRT akan banyak beda. Jadi kalian jangan panik nanti skor TO naik turun gitu. Ini yang tadi ya. Nah terus karena skor TO beda-beda, strateginya gimana? Ini yang paling penting menurutku itu fokus ke ini total jumlah benernya. Jadi karena apa ya di tiap TO kan tadi skornya bisa beda-beda tadi sistem skornya tadi. Maka fokusnya adalah ke jumlah benernya, jangan ke skor akhirnya. Tapi kalaupun mau pakai skor akhir IRT, itu coba bandingin di lembaga yang sama. Jadi misal kalian ikut TORG di bulan Agustus, bandingin dengan TORG di bulan September atau di bulan Oktober gitu. Jangan dibandingin antara TO kalian di RG bulan Agustus dengan TO kalian di misalnya GO bulan yang sama. Jangan, tapi bandingin di satu platform yang sama untuk skornya ya. Tapi kalau lintas platformnya, fokus ke total jumlah benar. Itu aja mungkin terkait IRT. Nanti ini aku akan share ini ringkasannya sedikit buat ya kalian pegang biar nggak panik lagi, nggak bingung lagi, udah sedikit tahu gambar IRT kayak gimana. Itu mungkin terkait IRT. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Memang agak beda sistem dengan sistem yang biasa kalian gunakan. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau mau nanya dulu atau aman sambil nunggu pertanyaan kalian ya aku coba mau kasih sedikit jawaban. Pertanyaannya Sally. Yang mau nanya langsung tulis saja di chat. Atau on mic juga boleh, silakan. Katanya ada multiple choice kayak ANBK. Oh iya, dulu waktu SNBT pertama keluar, itu ada yang bilang nanti mirip sama AKM dulu ya. ANBK loh, AKM gitu. Nah, AKM ini kan ada beberapa jenis soal. Kayak ini misal bener salah. Jadi misal ada pernyataan nih. Contoh soal bener salah itu aku sempat share. Bentar, bentar. Aku buka ini. Coba. Contoh soal bener salah. Contoh, nah ini. Contoh soal bener salah. Kayak gini. Mungkin maksudnya multiple choice itu multiple correct ya. Jadi, misal kalau soal yang umum, soal soal yang umum, yang kayak gini misalnya. Pilihan ganda yang normal yang ya sering kita temui itu kan dari A, B, C, D ini kan yang benar cuma satu kan ya nggak mungkin A dan B benar atau A, B, dan C benar jadi cuma satu gitu yang benar. Nah seingatku setauku di AKM itu ada ini multiple correct gitu jadi misal A, B, C, D ini jawabannya itu ada dua A sama C yang benar gitu jadi nggak cuma satu itu maksudnya Selin atau bukan. Kalau itu soalnya kalau multiple multiple tuh ini biasanya. Nah kalau yang tabel benar salah iya benar ada gini. Nah mungkin ada pertanyaan biasanya terkait ini. Kak misalnya nih jawabannya ini misalnya itu ya aku nggak ngasal ya benar salah benar. Kalau misalnya kak aku misal kuncinya itu adalah B B B gini. Ternyata aku jawab gini kak. Apakah aku dapat poin dua ini atau enggak? Ya udah sama salah semua gitu. Nah itu aku belum tahu, nggak tahu gimana. Cuman kalau di try out kebanyakan itu mereka kalau salah satu salah semua biasanya. Jadi harus memang benar semua gitu. Sebelum ada
tabel kayak gini, dulu itu biasanya kalau ada tabel gini, itu ada opsinya BBB, BSB, BBS, cuma sampai 5 kan terbatas kalau opsi gini. SSB, SBS. Padahal kalau ini ada 3 opsi gini, maka N semestanya kan sebenarnya kita hitung pakai aturan perkalian 2 kali 2 kali 2 atau ada 8 kemungkinan kan. Kalau pakai pilihan ganda maka cuman 5 aja, ada 3 pilihan yang hilang. Nah, di UTBK yang terbaru SNBT itu pakai tabel gini, ntar langsung nyentang jawabannya gitu. Sehingga ya 1/8 chance bener kalau mau ngasal nembak gitu. Itu ya, Selin. Ada. Kalau mau follow up question silakan sampaikan. Yang lain juga silakan kalau mau nanya. Ada yang mau nanya dulu? Atau aman? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kalau mau nanya dulu. Kalau aman bisa tulis titik satu coba. Kayak biasa. Aman dan bisa dilanjutkan ketik satu coba. Oke, jadi aman yang lain? Keisha juga aman. Gimana yang lain? Oke, kalau itu aku anggap aman. Nah, mungkin bentar, karena udah terlanjur ya, terlanjur aku copy ke sini, maka kita masuk ke sesi bahas soal. Tadinya aku mau bahas UMTKA dulu, cuman karena terlanjur ini, ya udah, langsung aja kita bahas ya. Nih, ini soal UTBK atau SNBT 2024 PKD 1. Kalau nanya zoomnya mungkin sampai 90 menit. Jadi kalau start 7 tadi ya setengah 9, setengah 9 WIB. Materinya adalah geometri, materi yang lumayan sering keluar tiap tahun di PK dan PM. Kategorinya ini prioritas menurutku, prioritas dipelajari karena keluar di tahun 2023, 2024, serta 2025. Ini silahkan aku kasih waktu kalian dulu buat jawab. Atau mau dibahas langsung ya Pak? Yang mau dibahas langsung, ketik bahas. Kalau yang mau nyoba, coba dulu di chat, coba dulu. Banyak mana nih? Mau dibahas langsung apa coba dulu? Halo, gimana? Mau coba dulu atau langsung kita bahas? Oke, saya mau nyoba. Oke, kalau gitu aku kasih waktu mungkin 1 menit mulai sekarang coba. Yang lain juga silahkan nggak mau nyoba. Segini tadi kebaca kan ya? Sebuah tabung 4 cm, volumenya 64 di centimeter kubik. Apakah diameternya lebih dari 7? Apakah luas alasnya 45? Apakah tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 773? Oke, udah nemu jawabannya? Atau kalian masih nyoba?
Asia, oke, udah nemu Asia, BSB. Yang lain gimana? Sama? Oke, aku anggap sama ya. Kita coba bareng-bareng. Nah, seperti biasa yang kemarin aku ulangin. Jadi, untuk mengerjakan soal itu yang pertama kalian harus tahu dulu apa yang pengen kalian cari. Kebetulan ini banyak pertanyaannya. Kita fokus di persatu. Misal yang pertama, apakah diameter tabungnya lebih dari 7? Jadi kalian mencari apa? Diameter. Apa info yang ada di soal? Tabung punya tinggi 4, terus volumenya 64 pi. Berarti kalau gitu, ini kan tipe soal LUTS ya, tinggal pakai aja. Buat mencari D gimana? Ya, sangat simpel. Apa jembatannya? Tinggal pakai rumus volume kan? V sama dengan alas kali tinggi. Kenapa? Karena tabung itu termasuk prisma, maka tinggal alas kali tinggi aja. Volumenya 64 pi, alasnya adalah pi r kuadrat, tingginya adalah 4. Pi-nya coret, 64 bagi 4, 16 sama dengan R kuadrat. Hati-hati ya, ketika R kuadrat sama dengan 16, R-nya bukan hanya 4, tapi plus minus 4. Tapi karena ini jari-jari, nggak ada jari-jari yang negatif, maka minusnya dihilangin. Nggak dipakai, tinggal yang 4 aja. Karena jari-jari 4 diameter, kaliin 2 aja, 8. Sehingga lebih dari 7 benar. Lanjut, apakah luas alas tabung kurang dari 45 cm? Luas alas pi r kuadrat ya. Kita punya di r kuadratnya kan 16. 16 pi. Apakah 16 pi kurang dari 4e? Kurang dari 45? Jawaban sederhananya bisa kalian hitung pakai pendekatan 16 ini misalnya adalah 3, pi-nya pakai 3,14. Nanti ketemu itu berapa? Di sini triknya atau ya apa ya, cara cepat atau tipsnya, kalian jangan hitung detail. Kan nggak diminta buat nyari luasnya, cuma ngecek lebih apa kurang. 16 jangan dikali 3,14, kaliin 3 aja dulu. Berarti kan ini kan nggak perlu mikir ya, 48 gitu. 48 tambah sekian lah nanti, koma sekian. Udah jelas kan? Dia lebih dari maka salah. Dah gitu aja. Terakhir, nah ini yang mungkin agak baru. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 3. Ada beberapa cara ya. Yang pertama itu pakai analisis volume. Memuat artinya di dalam kan ya. Berarti nanti kita pengen apa? Volume tabung itu lebih dari volume baloknya. Berapa volume tabungnya? 64 pi. Volume baloknya 773. 49 kali 3 ya. Aku malas ngitung. Nah, ini bisa dibandingin. 64 lebih dari 49. Pi lebih dari 3. Otomatis V tabung lebih dari V balok. Maka muat. Ini yang paling gampang, tapi biasanya nggak selalu benar. Belum tentu benar. Tapi kalau untuk keperluan cepat, ini yang paling cepat. Nah, cara yang lebih lebih detail itu pakai analisis dimensi. Kenapa gitu? Bisa aja misalnya aku punya tabung nih gini.
Aku punya balok yang volumenya kecil, tapi panjang gitu. Misal aku punya balok dengan panjang gini. Mungkin secara volume dia lebih kecil daripada ini. Tapi ini kan nanti bisa nggak muat kan? Ada ruang kosong, ya kan baloknya nggak bisa dipotong gitu. Secara volume dia memang lebih kecil, tapi secara dimensi dia lebih gede. Sehingga kalau di sini itu dimensi maksimal tabung itu harus lebih dari dimensi maksimal balok. Tapi kebetulan ini soalnya lumayan simple. Ini balok 773 berarti kan dimensi maksimal nanti di misal ini balok yang pipih ini kan ya. Dimensi maksimal baloknya itu ya ini diagonal ruangnya gitu. Agak rumit emang 7 kuadrat, 7 kuadrat, 3 kuadrat gitu. Dimensi maksimal tabung apa? Dimensi maksimal tabung itu ini. Misal aku punya tabung ini. Dimensi maksimal ini kan ya. Dari ini T, ini diameter gitu. Kar T kuadrat tambah D kuadrat. Cek apakah lebih dari. Harusnya dia lebih dari. Aku malas ngecek, cuma nanti aku tunjukin aja. Seingatku untuk soal yang ini, itu masih cukup analisis volumenya. Tapi nanti ada soal yang memang dia ternyata itu nggak sesuai. Kalau pakai volume dia lebih dari, tapi kalau dimensi dia kurang dari. Yang lebih benar itu pakai yang kedua. Tapi karena di ujian UTBK, kalian kan tanda kutip diinginkan, diminta buat subset gitu. Maka ya udah, kalau ada waktu silakan gunakan ini. Kalau nggak ada waktu pakai yang pertama aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Bagian yang kedua ini juga apa ya? Tergantung kemampuan abstraksi kalian. Bisa kalian ngebayangin gitu bentuk dimensi tiga di kepala kalian, muter-muter gitu. Nah itu kalau bisa dilatih. Kalau itu udah jago, maka kalaupun nanti ada soal ginian lagi, maka bisa. Tapi kayaknya di tahun 2025 DI 1 nggak keluar tuh. Coba intip kali ya. Di tahun 2025 DI 1 kayaknya nggak keluar. Iya nggak. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi ini untuk UTBK 2024 geometri. Materinya geometri. Bangun ruang. Cara pertama dipakai waktu ketemu yang ini. Cara ini. Ini dipakai kapanpun. Pakai gunakan di awal gitu maksudku. Gunakan di awal gitu loh. Ini biar cepet aja kan simple. Kita cuma bandingin volumenya aja gitu. Kalau dimensi kan agak ribet. Ini pakai akar-akar gini, ini juga pakai akar. Di secara beban ngitung agak ribet. Nah, biasanya selain pakai ngitung gini, ini juga bisa apa ya dilakukan dengan cara ngebayangin gitu. Nah, ngebayangin agak repot. Aku juga nggak bisa kayak apa ya nunjukin bayangan di kepala aku ke kepala kalian. Bisa kalau mau pakai alat 3D Graver, cuman aku nggak sempet sekarang. Kalian bayangin aja gitu. Ada rekaman ulang. Tolong kan dijawab dong yang lain. Tadi udah aku jelasin. Gimana yang lain ada yang mau nanya lagi? Terjawab nggak Zakia? Atau mau nanya dulu lagi? Silakan kalau mau follow up. Ya, jawabannya Keisha udah. Hmm. Gimana yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Oke. Buat rekamannya ada eh, rekaman yang pertama, yang part 2 ada di YouTube. PDF-nya nanti di link drive gitu. Itu ya.
Siapa? Luisa. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Untuk ya itu dimensi itu materi. Sebenarnya bukan sih. Coba yang dimaksud sama sel ini. Kemarin aku sempat tanya juga di kelas hari apa? Hari Minggu berarti ya. Beberapa dari kalian nggak dapat materi dimensi tiga kan? Dimensi tiga yang membahas tentang jarak dan sudut. Apakah yang aku maksud tadi itu materi dimensi tiga ini? Sedikit, cuman bukan seluruhnya. Hanya secuil dari materi ini. Tentang jarak aja. Dan ini jarak titik ke titik. Materi ini jauh lebih kompleks dan lebih menyenangkan dipelajari. Tapi dikerjain agak lumayan. Nama materinya ini ya geometri aja sih. Bangun ruang aja. Pitagoras gitu-gitu aja. Bukan materi ini. Sedikit secuil. Tapi kalau kamu belajar materi ini di sekolah, di kelas dikasih dimensi kayak ini, biasanya nanti untuk memahami ini lebih gampang. Itu kayak kalian bayangin aja, misal kalian apa ya kan, misal punya tongkat pramuka, punya tongkat pramuka. Ini kan kalau dihitung volumenya, biasanya nggak banyak kan, coba. Berapa sih biasanya ukuran diameter tongkat pramuka itu? Coba ada yang tahu nggak? Berapa diameter tongkat pramuka? Coba aku coba searching Google kali ini. Berapa diameter yang tahu coba tulis di kolom chat deh. Berapa diameter tongkat pramuka? Diameter tiga ini ya, 3 cm ya. Terus panjangnya ini, misal aku ngambil kasus ini deh, AI overview ini. Berarti berapa volumenya? Coba dihitung. Berapa volume tongkat pramuka? Berarti pakai volume tabung kan? Berapa volumenya? Kalkulator aja angkanya agak jelek soalnya. Pi kali 9 diameter sorry. Berarti kalau jari-jari 3 per 2 ya. Kali 160. Kalkulator aja coba berapa? Sebutin. Izin nanya Kak BKMPK dan PM. Oke, nanti ya kali simpan dulu. Aku pindah sini dulu. Coba bantu ngitung kalkulator. Berapa volumenya? 360 V. Kalau desimalnya berapa? 36 dari ini berarti 16 bagi 4 9 9 kali yakin 360 160 kali 1,5 kali 1,5 iya 360 ya 360 kali pi kalau dikalikan pi 1130 ya ini aku kalkulator koma sekian cm persegi. Misalnya, anggaplah kalian punya box kardus ukuran 50, 50, 50. Kalau 50 kayaknya cukup nanti kayaknya. Kalau ini 50, 20, terus ini 15 nih, cm. Jangan 50 dan misalnya lebih jelas lagi berapa? 40. Berapa coba volumenya ini? 4 kali 2 eh, 15 kali 2 30 300 300 kali 40
Berarti ini ya, 12.000 ya. Nah, mungkin secara kasat mata, tongkat ini bisa masuk ke kardus ini kan. Tetapi kan nanti yang lebih yang lebih apa ya, lebih signifikan itu kan gimana nanti tongkat ini bisa masuk atau enggak. Kan kita nggak boleh motong tongkat itu. Berarti nanti yang perlu kita cek adalah apakah nanti diameternya ini, sorry, diagonal ininya bisa cukup. Kan tongkatnya kalau diletakkan tegak gini nggak cukup, dimiringin nggak cukup, ditaruh gini pun juga nggak cukup. Maka dia harus miring kan nanti. Maka yang dicek adalah ini, dia dimensi terpanjangnya. Kebetulan kalau dibalok diagonalnya ini. Berapa nih kalkulator aja? 40 kuadrat akar dari 40 kuadrat berapa? 1.600 ya. Ditambah 400 ditambah 225. Akar wait, aku salah ngitung deh. Akar dari 1.600 ditambah 400 ditambah 225. Ini cuma 47 ternyata diagonal ruangnya. Sehingga meskipun volumenya lebih gede, dia nggak akan bisa nampung tongkat ini. Jadi itu ya alasan kenapa ini penting gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi ini sebenarnya cuman secara umum memang lebih gampang yang ini. Jadi kebayang ya kalau aku kasih contoh kasus tadi tongkat dimasukin ke dalam kardus gitu. Kak, kalau TKA ada yang seperti ini nggak? Kalau TKA nanti ya, biasanya TKA cenderung lebih gampang. Kayaknya nggak sampai deh. Tapi nggak tahu karena kan ini sistem baru, TKA baru. Kalau asumsinya sama kayak UN, maka nggak akan ada. Kalau cuman pakai volume lebih simpel kan ya. Itu ya, tentang dati. Udah Pak lanjut sambil nunggu kalian ngirim pertanyaan lagi. Silahkan kalau mau nanya, aku jawab pertanyaannya gamis. Perbedaannya PK dan PM itu apa? Coba sebelum aku jawab, ada yang mau bantu jawab nggak? Yang lain mungkin, yang udah cari-cari tahu, yang punya kakak mungkin pernah ceritain atau gimana? Coba. Yang mungkin lewat di Twitter. Apa perbedaan PK dan PM coba? Ada yang tahu nggak? Silakan. Nggak usah takut jawab. Salah nggak apa-apa. PM itu kayak kasus benar. Yang lain silakan tambahin lagi. Dari Keisha, M ya benar. Yang lain silakan. Apa perbedaan PK dan PM? Ayo selain Keisha, jawab apa? Kalau ragu, kepikiran, lempar aja. Latihan menjawab. Nggak apa-apa salah. Salah itu bukan dosa. Belajar salah itu wajar. Nikmatin. Gimana? Ada yang mau menjawab lagi? Silakan coba. PK lebih ke langsungnya ini pengalaman dari yang pernah ikut. Ya, benar. Masih nyambung ya sama ini. Keisha. PK lebih straight, langsung. Kalau PM tidak sus. PK itu lebih dominan. Hmm, oke. Oke, kita ambil tiga ini yang mau nambahin lagi silakan tulis di kolom chat. Aku mau tanggapi dulu ini. Nah, ya semua ini benar. Kalau aku ditanya simpelnya malah gini. PK dan PM itu sama-sama materinya mat. Ya. Bedanya kalau PK ini
kayak kata Ben tadi lebih straight, langsung gitu, nggak berbelit-belit. Kalau PM, bahasa paling simpel aku suka nyebut ini soal cerita aja. Matematik soal cerita. Mungkin kalau kalian ngambil fisika, itu terbiasa dengan tanda kutip soal cerita kan ya. Dalam matematika kan, fisika kan cara mengerjakannya ngitung pasti kan. Ngitungnya pakai operasi matematika, entah lo atau apa. Kimia juga sedikit ada ngitungnya. Jadi simpelnya PM itu kayak soal cerita tapi kalian diinginkan buat matematika gitu. Matematika yang soal cerita gitu. Di perbedaan mendasar itu. Kalau aku tanya, guru kalian itu di sekolah sering ngasih latihan soal cerita nggak? Yang kelas 12, yang kelas 12 coba. Di sekolah, guru kalian itu sering nggak ngasih soal cerita gitu? Kalau K3, kalau Kumer, seingatku itu sering mulai perbanyak soal cerita gitu. Kalau K13 dulu, entah karena memang mepet, materinya lebih rapet kan K13. Nggak banyak guru yang apa ya, punya privilege waktu gitu. Jadi ya sangat jarang. Oke, sering ada yang jarang. Nah, jadi ini kalau kalian udah sering ngerjain matematik yang soal cerita, PM tidak semenakutkan itu. Meskipun memang kalau di UTBK, kadang PM itu yang bikin sulit bukan soalnya, teksnya yang aneh. Kemarin aku nemu beberapa kasus, ya bukan apa ya, soal asli UTBK itu yang aneh kalimatnya gitu, nggak make sense, nggak nalar gitu, dan itu soal asli gitu. Jadi yang bikin soal juga aneh, udah materinya sulit, yang bikin soal juga nggak kompeten. Jadi aku juga nggak tahu kenapa soal sejelek itu bisa lolos. Padahal kan harusnya kalau UTBK atau SNBT kan timelinenya kan panjang ya, setahun sekali. Masa panitia nggak ada kayak revisi gitu sih? Orang kalau kita bikin skripsi atau KTI aja revisinya berapa kali sampai tanda baca lalala setelah itu dikoreksi. Ini UTBK loh, ujian serentak kampus setahun sekali. Kok bisa soal jelek kayak itu lolos gitu? Kan kasihan. Tapi itu hal di luar kendali, nggak bisa kita apa ya, kita atur. Ya udah itu musibah aja, apes gitu. Tinggal kita berdoa semoga nggak dapet soal yang jelek kayak gitu. Di sesuai dengan ini, kalau karena ini PK straight, PM soal cerita, maka kalau aku biasanya membagi ya, biasanya untuk ilmu atau beban matematikanya, PK itu lebih sulit daripada PM. Kenapa? Karena PK itu kalian nggak harus apa ya, nggak harus ngitung apa mencari soalnya gitu. Sehingga otomatis soal di PK matnya lebih heavy, mungkin lebih hot, lebih berlayer masalahnya. Tapi untuk apa ya, kesulitannya ya hampir sama gitu. Kenapa? Karena di PM tadi kalian harus nemu masalahnya dulu atau nemu soalnya. Sesimpel kadang cuma, oh ternyata cuma suruh ngitung volume. Oh cuma suruh ngitung keliling. Oh cuma suruh ngitung ini. Tapi itu cuma itu harus kayak ngubek-ngubek gitu. Jadi harus jeli dulu nih masalah. Biasanya kalau udah nemu masalah itu simpel biasanya. Beda sama PK. Kalau PK itu ya udah nih dikasih langsung gitu ya. Dia wajar kalau lebih sulit. Terus gimana belajarnya? Saranku belajarnya imbangin aja. Mungkin kalau emang matnya kurang banget, belajar PK dulu aja. Apa ya, belajar materi matnya dulu, PK-nya dulu. Nanti PM-nya ya udah langsung latihan soal buat ngebiasain. Oh ternyata bahasa ini itu kalau diartikan ke matematika, oh ya tambahan karena jawab soal cerita atau ini nanti harus paham vokabulari matematik gitu nanti.
Karena mat itu sebenarnya bahasa. Makanya dia literasi kan, literasi Indo, Inggris, literasi mat. Karena mat itu bahasa sebenarnya. Bahasa Tuhan kalau kata orang-orang fisika dulu. Jadi itu ya sedikit tentang PKP. Mungkin di meet lain kali, di next kali ya. Aku coba bahas lebih detail lagi. Simpelnya gini, terjawab nggak Kanis? Ini sementara, gini aja dulu. Nanti next tutor bergizi gratis, aku bahas lagi detail. Aku harus nyiapin juga mungkin gambar-gambarannya gitu. LBI yang gong, iya LBI itu literasi dalam bahasa Indonesia itu udah aku bahas ya. Buang aja itu nggak usah dipelajari. Bahasa kasarnya buang, cuman lebih halusnya ya udah nggak usah dipelajarin. Belajar kayak fisika, kimia, bio umumnya aja. Karena emang seluas itu skip aja. Tips soal PM gimana? Latihan soal. Nanti deh, PM mungkin next week kali ya. Ntar aku taruh sini dulu ya nanti untuk karena ini panjang nih kalau dijelasin sekarang. Tapi pertanyaannya bagus nih Kamis. Ini ingetin aku mungkin buat topik next tutor bergizi gratis. Nah bener nggak lo? Biasanya PM tuh soalnya basic tapi nyari soalnya tuh yang beng gitu. Kalau belajar PK mending pakai rumus kayak ini dikit nih. Ngitung mol di LBI. Oh enggak maksudku yang PM. Nah lu sorry kalau LBI emang aneh. Makanya ada aku bilang aneh tuh. Unpredictable. Bahasa IPS kasihan IPS. Makanya aku bilang skip aja udah LBI itu. Ya dapet tinggi syukur nggak dapet tinggi ya udah. Kalau di game-game atau game strategi calculated loss saja itu kita skip. Next tutornya kapan nggak? Insya Allah nanti ini seminggu sekali ya nanti. Oh ya, seperti yang ini yang aku apa sempet kirim ke grup itu buat di Nakamatika nanti. Kan aku ada kelas juga nanti ini yang berbayar ini. Jadi nanti mungkin yang tutor bergizi ini seminggu sekali mungkin. Atau kalau aku sempet ya 2 kali lah. Nah, nanti untuk yang ini, kelas yang berbayar ini seminggu bisa 2 sampai 4 buat awal-awal meeting. Awal-awal meeting ini tuh bulan Agustus sampai bulan Desember mungkin. Nanti Desember Januari liburan sampai di akhir tahun karena ya udah mendekati mungkin lebih padat bisa 4 sampai 5 kali seminggu dan di hamil sebulannya kemarin waktu bulan bulan apa ya? April. Nah, Maretnya itu kan ini kan Kultum Nakamadika. Ini kan kalau mungkin yang pernah ikut, ada yang ikut nggak Kultum coba? Ada nggak yang dulu pernah ikut Kultum? Info kelas sebelah ini ada aku pin di sini. Zaki, nanti kalau ada pertanyaan nanti kamu chat aja. Nggak apa. Jadi ini sebenarnya kan Kultum ini kan kelas subuh gitu. Jadi di bulan Maret kan H-1. Biasanya aku buat lebih padat. Meetnya bisa setiap hari. Jadi nanti buat awal-awal 2 sampai 4 menit, terus nanti mendekati itu mungkin lebih naik lagi 2 sampai 3 sampai 5 atau 6 mendekati UTBK bisa tiap hari insya Allah nanti. Nah, buat yang ini tutor bergizi gratisnya itu insya Allah tiap minggu minimal sekali lah. Kalau lagi itu ya bisa 2 kali. Di nanti bisa daftar yang bulanan boleh atau yang langsung setahun boleh. Nanti silakan tanya tanya kalau ada pertanyaan. Ini belum aku post di Twitter, aku baru post di ini grup tele sama channel WA sama grup alumni. Nanti di Twitter ada infonya lagi. Itu ya, next meet-nya insya Allah bulan depan. Zakia belum join grup tele. Tolong dong, guys, bantu share link telenya.
sambil aku menjawab pertanyaan. Jadi Akila, nextnya minggu depan insya Allah. Kalau nggak akhir pekan ini minggu depan, awal minggu depan. Nanti infonya di Twitter sama di grup gitu. Aku jawab ini, Luisa ini, tolong ya guys, bantu share link telenya ke chat Zoom ini. Kalau baca PK mending pakai rumus walau panjang atau pakai cara cepet. Sebenarnya cara cepet ini kan juga rumus nggak sih? Sama aja ini juga rumus. Rumus yang situasional. Aku pernah bahas ini deh. Bentar, bentar, aku coba cari ya. Aku pernah bahas sedikit cara cepet tahun lalu. Wait, kalian yang udah join channel WA bisa cek di deskripsi. Bisa, oh sorry, di deskripsinya aku salah link, sorry. Linknya harusnya yang keluar ini. Wait, aku udah ini ya, udah share ini. Di channel WA ada deskripsi. Oke, nanti deh. Ini aku pernah bikin, ntar deh aku update habis ini di channel WA. Tadi aku pernah bahas di sini tentang mengupas cara cepat. Ada timelinenya, nanti silakan ditonton nih. Nah, di sana aku bahas bahwa sebenarnya cara cepat ini juga ya konsep umum, rumus yang ada, ya bukan hal baru gitu, bukan kayak satu orang bikin cara ini lalala, enggak. Dia itu ya rumus. Kenapa cepat? Karena sesuai dengan masalahnya gitu. Karena sesuai masalahnya, dia sifatnya situasional. Jadi saranku kalau belajar di awal, jangan ngejar cara cepatnya dulu, tapi kejar problem solvingnya dulu. Panjang dulu nggak apa, kalau bisa langsung cepet, nggak apa-apa langsung cepet. Tapi alangkah baiknya kalau tahu dulu cara yang normal umumnya dulu. Baru nanti perlahan kalau udah paham cara yang basic, gerak ke rumus yang cepatnya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau sekedar hafal cara cepat, maka kan sifatnya situasional. Ada banyak yang harus dihafal nanti. Terus belajar matematikanya itu juga nggak menyenangkan. Karena cuma hafalan doang nanti jatuhnya. Padahal kan sebenarnya esensi belajar mat itu gimana kalian ada masalah, terus pengen ke tujuan tertentu, gimana langkah-langkah logisnya gitu. Latihan gitu itu nanti kepake dimanapun mau kalian ngambil jurusan yang saintek soshum bahkan itu kepake tapi kalau integralnya materi ininya nggak kepake. Nah itu juga apa kalau pakai cara cepat juga harus ini tipe soal kan banyak banget ya mau nggak mau nanti sebanyak itu hafalannya tapi kalau bener-bener megang atau nguasain konsep dasar utamanya maka lebih apa ya beban hafalannya lebih lebih dikit itu lebih siap kalian nanti buat eh, menghadapi berbagai macam soal. Jadi itu ya jawabannya. Ada yang mau tanyakan lagi? Itu ya linknya siapa tadi Zakia link grup Telegram. Jadi saranku itu belajarnya di awal ini dulu. Aku nggak melarang kalian pakai cara cepat. Dulu aku yang melarang biasanya kalau di kelas yang itu, kelas yang rutin itu aku sangat melarang gitu. Cuma ya makin di sini ya silakan kalau mau pakai cara-cara cepat silakan. Cuman alangkah baiknya bisa problem solving. Biar ketika soal diubah dikit nggak panik. Itu ya Luisa. Tersiap nggak? Kalau mau follow up question silakan sampaikan. Ada yang mau nanya lagi? Silakan.
Kalau mau follow up question, silakan nggak apa. Oke, yang lain gimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada, ini ya. Ini udah nggak sih? Belum ya? Kita kemarin cuman yang awal aja ya. Jajar genjang ini tapi yang awal aja ya kalau nggak salah ya. Ini ya yang udah ya. Ini belum ya. Iya nggak sih? Kayaknya sih belum. Ya. S-nya ketemunya 3, tingginya luasnya 20, alasnya 4, berarti 5 ya. Iya. Pertanyaannya adalah titik T terletak pada QL sehingga ya persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus PQ. Apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanya adalah coba apa? Persamaan garis ya. Informasinya hampir sama semua ya ini dengan yang sebelumnya. Oh, ada titik S, gini, lalala, P di sini, Q di sini, Sergenjang. Terus, sorry, lebih spesifik persamaan garis yang lewat S 3,5 dan tegak lurus PQ. Masuk ke yang kedua, diketahui. Info diketahuinya, ya di sini nggak banyak info yang baru, cuma ini luasnya ini semacamnya. Masuk ke diketahui yang kedua, coba sebutin apa konsep-konsep yang kalian tahu tentang persamaan garis coba. Apa rumus buat bikin atau cari persamaan garis? Ada berapa rumus? Oke, Keisha gradien. Apa gradien Keisha coba lebih spesifik lagi? Ada gradien atau M. Pak, ada yang tahu berapa rumus persamaan garis? Ada berapa? Oke, M sama dengan Y2 min Y1 X2. Ini kalau diketahui dua titiknya ya. Nah, untuk nyari persamaan garis, kita punya berapa cara? Ada dua cara, aku spoiler. Dua rumus atau cara membuat persamaan garis lurus. Yang pertama itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Apa enggak? Ini ketika lewat sebuah titik X1 Y1 dan bergradien M. Oke, kalau Keisha pakai bentuk umum ya itu ya, Y sama dengan MX plus C. Yang kedua ada yang agak panjang nih, Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Ini kalau lewat dua titik, yaitu misalnya X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, terus pakai rumus yang mana Kak buat mengerjakan ini? Terserah. Kalau mau pakai ini, maka harus ini. Cari tahu. Oh, perlu sebuah titik dan perlu gradien. Kalau pakai rumus yang ini, maka perlu dua titik. Soal kalian tuh apa?
persamaan garis yang melalui S. Sebuah titik nih, tegak lurus PQ. Kalau digambar kurang lebih akan kayak gini ya. S. Nah, ini. Kita nggak tahu dia motong di mana. Kalau mau titik yang kedua, misal ini. Ya, silakan cari nanti PQRST, anggaplah ini U gitu. Berarti cari dua titik, Kak, titik U dulu. Boleh kalau mau cari, silakan. Nanti pakai S sama U gitu. Jadi kalau mau pakai rumus yang pertama ini, tinggal mencari gradien. Kalau yang kedua, tinggal nyari titik yang kedua atau U. Nah, di sini aku akan tunjukin pakai cara yang pertama. Kenapa? Karena lebih gampang. Yang kedua, panjang dan aku males nyoba. Gimana cara mencari gradiennya? Oke, saya udah jawab tuh. C gitu. Pelan-pelan, Keisha. Nah, ya, lihat nih. Gimana cara cari gradiennya? Cek informasi yang lainnya. Gradien itu kan bisa pakai ini. Tapi kalau pakai ini harus cari dua titik kan. Yang mana titik ini tuh sulit dicari, sukar dicari. Bisa tapi males gitu, sulit nyari. Gunakan info ini, tegak lurus. Konsep jika ada L1 yang tegak lurus L2, maka gradiennya itu akan menghasilkan -1 jika dikalikan. Gradien G garis kalian itu kan pengen tegak lurus sama PQ. Berarti M dikali M PQ itu harus -1. MPQ ini sama kayak MSR, jejar genjang. Ini soal sebelumnya. Jadi ini tuh tipe soal yang apa ya, beranak pinak gini, nyambung gitu. Sehingga entah ya, aku nggak tahu apakah UTBK itu sistemnya sampai detail banget kayak ngecek. Oh, misal kalau ini bener, ini salah, ini harusnya salah. Atau bisa aja ini bener salah bener ya udah. Aku nggak tahu sistem UTBK sedetail apa. Cuman ini bisa untuk mendeteksi sebenarnya. Jadi ini gradiennya kan berapa? 5 min 0, 5 per 3 min 4 -1 berarti -5. M kali -5 sama dengan -1 atau M-nya 1/5. Sehingga persamaan kalian jadi apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Udah dipakai. Ini kan 5. Y min 5 sama dengan 1/5 X min 3. Y min 5 kaliin 5 semua misalnya. 5Y min 25 sama dengan X min 3 atau cari yang ada 5Y min X sama dengan 22. Ada yang mau tanyakan? Jadi itu jawabannya. Ada yang mau tanyakan dulu silakan. Ini termasuk soal yang lumayan dibanding dua soal sebelumnya. Lebih naik dikit levelnya dibanding dua soal sebelum ini. Keisha udah paham tuh kayaknya. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau aman? Nggak apa-apa, bebas. Kalau bisa yang topik ini dulu. Nanti aman. Tapi kalau nggak ada yang nanya, silakan sampaikan aja. Zaki. Yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan disimpan. Jangan dipendam. Itu yang les privat di tweet. Oh, jadi ya selain apa? Selain ini kelas yang bersama ini, nanti aku juga atau Nakamatika juga ada program privat. Kan tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau
Di privat itu biasanya kalian lebih pengen, mungkin lebih bisa nanya lebih banyak gitu, dan pengen apa ya, lebih personal gitu kurikulumnya itu bisa juga. Nggak cuma emat, nanti PU bahasa Inggris juga ada. Bisa nanti kamu DM aja buat info. Aku rencana taruh di tweet cuman belum kesampaian. Ya nanti kamu chat aja nanti atau DM. Udah aku bikin kok, tinggal kirim aja nanti informasi ini. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan? Jadi ya, kalau yang mau privat ada silakan. Kalau yang mau kelas bersama, yang tadi ya, bebas Twitter boleh atau di itu chat aja di Telegram itu yang ngirim link itu aku. Itu juga boleh di tele itu. Bebas DM boleh, Twitter boleh, Telegram boleh. Gimana ya? Ada yang mau nanya? Jadi itu ya, bebas caranya gimana. Kalau pakai cara yang kedua ini akan panjang karena harus cari U. Cari U juga ribet. Nah ini biasanya orang-orang bilang, oh cara cepetnya pakai ini. Padahal nggak, bukan cara cepet. Ya ini caranya aja gitu. Kebetulan cepet karena sesuai gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Yang lain? Nadine aman. Wah, tinggal dikit. Apian, Airi, Attila, Selin, Di, Danis. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Atau aman? Oke, aman ya. Satu soal lagi atau kalian udah Kak? Cukup. Kalau masih kuat, aku mau coba dikit lihat, ngajak kalian ngeliat soal UN. Coba membahas beberapa soal UN gitu. Gimana? Yang masih hadir beberapa yang ada di sini. Mau beberapa soal lagi soal UN lebih simpel atau udah Kak? Cukup. Cukup dulu, udah terlalu penuh. Gimana? Satu soal lagi mau? Oke. Lanjut. Nah, ini soal fungsi kuadrat. Semua dapat fungsi kuadrat kan ya? Atau ada yang nggak dapat? Ini kalau kalian pernah lihat, ini pernah keluar di simulasi UTBK. Di UTBK itu ada simulasi juga 2 tahun terakhir. Cuman tapi di ujian benerannya itu nggak keluar. Jadi ada grafik kayak gini. Misal ini tuh punya persamaan fx ax kuadrat lah. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Ditanya gimana nilai A, B, dan C. Cara yang pertama, karena ini ada angka-angkanya ya, ada -3, -1, 3. Ini bisa kalian cari detailnya. Cuman kalau mau lebih cepat, itu nggak perlu dicari. Misal aku mau tunjukin dulu yang dicari. Pertama, ini C. C itu mau dia di persamaan kuadrat atau di persamaan linear, ini menunjukkan apa? Titik potong sumbu Y. Sehingga untuk mencari C atau konstanta di persamaan, di fungsi misalnya, itu tinggal lihat aja. Dia motong di sumbu Y mana? Oh 3, 0,3. Maka C-nya itu 3 atau lebih dari 0. Sehingga yang negatif dicoret. Dicoret, ini juga dicoret. Nah terus kalau mau mencari A sama B, bisa dicari menggunakan
fungsi kuadrat. Cuman ini kalau kalian apa ya udah belajar fungsi kuadrat, ini menunjukkan apa? Bentuk kurva kan ya, atau menghadap orientasi kurva. Kalau A lebih dari nol dia ke atas. Kalau A kurang dari nol dia ke bawah. Dia kan ke atas nih, maka A-nya positif. Berarti yang negatif dicoret, tinggal dua. Nah, B-nya gimana? Ini, ingat bahwa XP itu kan min B per 2A. X puncaknya kan negatif nih. Negatif sama dengan negatif kali sesuatu. Supaya ini negatif, maka B per 2A ini harus positif kan? Berarti tandanya harus sama. A positif, B positif, atau A negatif, B negatif. Berarti biar sama jawabannya yang A. Udah gitu. Iya, simulasi dari web panitia. Ada yang mau tanyakan dulu? Terbuka ke atas ya, lebih lengkapnya Kamis. Kalau terbuka ini semua terbuka. Terbuka ke mana? Ke atas positif, ke bawah negatif. Ini kalau mau tanpa ngitung. Tapi kalau mau dihitung gimana? Ini bisa. Ini kan kalau diketahui dua titiknya bisa pakai Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. X satunya misalnya nih min 3. X min 3 X, sorry, min berarti plus. Atau A X kuadrat, atau gini tetap juga boleh. Kita masukkan 0,3. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3. A31 berarti A-nya sama dengan berapa nih? 1 ya. Sehingga persamaan jadi X kuadrat plus 4X plus 3. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi ada beberapa cara. Bisa dihitung ini, atau kalau kalian jeli nantiin. Kalau di UTB, simulasi UTBK, seingatku nggak ada angkanya. Jadi memaksa kalian buat pakai cara ini. Kalau ada angkanya ini bisa jadi manual sebenarnya. Jadi seperti yang aku bilang, soal seleksi UN itu lebih gampang dari soal UTBK biasanya. Seingatku kalau simulasi itu nggak ada angkanya, cuman ya udah dia di sumbu negatif positif gitu-gitu aja. Alias maksa kalian buat paham, oh C itu tipe, A itu untuk keterbukaan ini, sementara B itu bergantung ke titik puncak gitu. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bisa langsung pilih jawaban eliminasi. Iya bener, pilihan ganda tuh bisa kayak gitu. Eliminasi aja. Nanti misal mentok bener-bener tinggal dua pilihan, ya udah nanti ditembak gitu. Tidak harus ketemu angka detailnya karena pilihan ganda. Satu lagi aman nggak? Atau udah? Ini soal yang gampang juga. Gimana? Satu lagi? Aman? Zaki ya udah mabuk. Satu lagi ya, dikit aja. Oke, satu lagi. Penutup malam hari ini.
Pada tahun 2001, usia Bayu 7 tahun lebih tua dari usia Andi. Sedangkan jumlah menurut mereka pada tahun 2007 adalah 43. Nah, ini sebenarnya adalah basic dari PM menurutku. Gimana kalau mengartikan kalimat ke bahasa matematika? Kalau yang singkat tuh perlu pakai apa? Kurang tahu ya. Kalau satuan seingatku nggak perlu deh. Isian singkat tuh cuma angka aja biasanya. Mempermudah input dan koreksi panitia juga yang pasti. Biasanya nggak pakai biasanya. Kayaknya angka aja. Panitia juga nggak mau ribet kan. Angka doang gitu. Dan pasti bulat kok. Kalau nggak sampai kayak Ulta gitu nggak. Kayak Ulta Andi. Mungkin next aja, Selin. Aku belum kepikiran soalnya. Nanti kamu kirim soalnya aja. Biar bisa kita bahas. Jadi kalian kalian bisa request soal ya buat dibahas. Kirim aja di grup Telegram itu. Nanti bisa kalian saling bahas atau kalau emang nggak ada yang bahas ya dibahas di nih pertemuannya. Dulu kultum gitu soalnya. Kirim soal kita bahas bareng gitu. Iya sih. Nah, nih, kita coba ini. Buat mengerjakan ini, yang pertama adalah kalian harus buat permisalan dulu. Pada 2001, usia Bayu 7 tahun lebih tua dari usia Andi. Misal usia Bayu itu B, buat keterangan karena ada tahunnya ya. Usia Bayu tahun 2001. Sementara A itu usia Andi spesifik 2001. Nah, kalimat ini pada tahun 2001 usia Bayu 7 tahun lebih tua dari usia Andi itu kalau diganti ke matematika berarti B sama dengan 7 plus A. Sedangkan jumlah umur mereka pada tahun 2007. Berarti kalau tahun 2007 kan B tambah 6 kan ditambah A tambah 6 sama dengan 43 atau B tambah A sama dengan 43 dikurang 12 31 ya. Eh ya 31 ya. Ditanya apa? Pada tahun 2018 usia Bayu. Oke. Kita coba cari usia Bayu dulu. Usia bayi berarti kalau ini A sama dengan B min 7 ya. Berarti B tambah B min 7 sama dengan 31. 2B sama dengan 38. B sama dengan 19. Berarti kalau tahun 2001 usia 18 maka 2018 usianya tinggal tambahin 17 ya. Berapa? 35. Ada yang mau tanyakan dulu? Ya. Di itu contoh soal TKA buat yang kelas 12 saranku aku ulangi lagi 18-nya dari mana Kak? Ini 2B sama dengan 38 B 19 persamaan satu variabel. Jadi aku ulangi lagi buat TKA daripada kalian ya kalau ada duit silakan cuman kalau aku sih mending nunggu aja gimana dari panitia kan katanya bakal dirilis kisi-kisinya. Jadi nanti sambil nunggu karena TKA itu kan UN yang diadain lagi, maka latihannya ya udah pakai soal UN dulu aja yang ada di internet. Atau kalau kalian berlangganan bimbel online, misal Zenius atau apa, atau mungkin di bimbel offline juga bisa nggak sih minta kayak gitu? Harusnya mereka punya deh, kayak buku UN gitu, data soalnya harusnya punya latihan dari sana aja. Harusnya nggak jauh beda kalau memang benar-benar
UN gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Eh, astagfirullah, 19 ya? Sorry, maaf, maaf. Ya, 2001 19 loh. Berarti harusnya ini ditambah 17 36 ya? Sorry. Makasih, Ganis. Makasih, Ganis. Sorry, sorry, sorry. Nggak berubah, maaf. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau aman? Aman, aku yang salah. Kalau aman, coba ketik satu. Di, mungkin itu aja buat meeting hari ini ya. Makasih buat kalian yang bertahan sampai akhir ini. Nanti insya Allah next meetingnya kita hari akhir pekan ini. Kalau ada pertanyaan atau soal, pertanyaan nggak harus soal sih, bisa kayak mitos-mitos, kayak tadi misal Kak gini-gini-gini yang tentang UTBK, SNMPT, SNMPP, kirim aja ke grup buat, ya aku jadiin topik dibahas buat next meetnya. Sebelum kita akhiri meetnya, karena kita awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dapat dicukupkan. Makasih buat yang udah hadir. Mohon maaf kalau ada beberapa kendala selama mengajar Rabi. Akhir pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.